Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Pandapotan Selitonga, merupakan dosen program studi manajemen bidang akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa Laporan Keuangan di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, keluaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan mata kuliah yang hadir sebagai bentuk respon kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Dengan memperoleh informasi mengenai keuangan dan dapat merencanakan suatu keputusan yang tepat untuk kemajuan perusahaan yang matang. Analisa laporan keuangan sangat krusial agar data keuangan bisnis maupun perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keputusan yang dapat diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah data, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Dengan mengikuti mata kuliah analisa laporan keuangan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengaplikasikan ilmu di bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, serta auditing. Yang kedua, mampu mengidentifikasi transaksi keuangan, menyajikan laporan keuangan, serta menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga, mampu menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, merencanakan dan menyusun laporan keuangan fiskal. Yang kelima, mampu memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, mampu bekerja sama dalam tim dalam menyelesaikan masalah. Serta yang ketujuh, mampu mendesain sistem informasi akuntansi. Selain daripada hal tersebut, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan fungsi penilaian yang independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang mencakup audit laporan keuangan, audit operasional, serta audit ketaatan. 9. Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan teknik-teknik analisis seperti analisis rasio-rasio, tren, serta analisis statistik. Yang ke-10, mahasiswa mampu menginterpretasikan dalam berbagai perspektif para pemangku kepentingan dan menyarankan cara-cara ataupun metode-metode untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan pertimbangan aspek internal serta aspek eksternal organisasi. Dan selain daripada tersebut, mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, informasi akuntansi pemerintahan, auditing, serta perpajakan. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan dengan menggunakan media luring maupun daring. Adapun topik-topik yang akan dibahas selama perkuliahan, yang pertama, pengantar analisa laporan keuangan. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Topik yang ketiga, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, analisis rasio. Yang keenam, analisis komparatif. Yang ketujuh, analisis common size. Yang kedelapan, analisis break even point. Yang kesembilan, analisis DuPont system. Yang ke-10, prediksi kebangkrutan. Serta yang ke-11, analisis EPA. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah analisa laporan keuangan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan. Pertama, menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan Muryadi tahun 2013 dengan judul Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham, penerbit Salemba 4. Yang kedua, buku Subramayam dan John tahun 2009 dengan judul
Financial Statement Analysis dengan penerbit MC Grow Il International, edisi ke-10. Yang kedua, mengenai pembahasan case study di setiap kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study dan membuat evaluasi pembelajaran setiap minggunya. Dengan cara ini, mahasiswa akan lebih siap dalam membahas setiap contoh soal yang akan dibahas di kelas. Saya juga tidak jarang menekankan kepada mahasiswa mengenai topik-topik terkini yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dapat diangkat menjadi judul skripsi mahasiswa tersebut. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, di dalam kelas saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif untuk bertanya ataupun menjawab soal yang sedang dibahas agar proses berjalan komunikatif dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas. Yang ketiga, menggunakan Google Classroom sebagai feedback dari mahasiswa atas pembelajaran yang telah dikerjakan. Ketiga, asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan perkuliahan pertama, saya selalu menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya dalam menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa menyusun strategi agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut penilaian atas tingkat penugasan yang dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa. Yang pertama, dalam mengikuti perkuliahan saya, syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian tingkat kehadiran harus minimal 75%. Yang kedua, tugas rutin diberi bobot nilai sebesar 10%. Ketiga, tugas kuis sebesar 10%. Yang keempat, ujian tengah semester diberi bobot penilaian sebesar 30%. Selanjutnya yang terakhir adalah ujian akhir semester diberi bobot nilai 50%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah analisa laporan keuangan di dalam kelas sebagai berikut. Oke, selamat siang. Kita lanjut perkuliahan kita pada siang hari ini. Pertama, kemarin kita telah menjelaskan mengenai apa itu analisa laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan, apa saja jenis-jenis laporan keuangan. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai teknik analisis laporan keuangan. Salah satunya adalah analisis rasio. Dulu, di waktu semester 4, kalian telah mempelajari tentang analisis rasio. Jadi kita hanya mengulang mengenai pelajaran yang dahulu. Namun perbedaannya pada mata kuliah analisa laporan keuangan adalah di mata kuliah ini kita menginterpretasikan hasil. Analisa laporan keuangan, perbedaannya dengan yang dulu ini apa? Pada mata kuliah ini selain hanya membuat perhitungan, informasi tadi apa yang kita dapatkan itu kita informasikan berupa informasi yang nanti akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, bahkan kreditur untuk melihat laporan keuangan kita, informasi yang diberikan, agar bagaimana agar si pembuat kepentingan tadi mengambil keputusan yang tepat mengenai keberlangsungan usaha kita, agar kedepannya usaha tersebut dapat berkembang dan bertahan di dalam persaingan. Kita masuk di analisis rasio. Analisis ini bermanfaat untuk mengukur kondisi ini keadaan dan prestasi keuangan perusahaan pada saat di masa sekarang dan di masa lalu. Sebagai dasar yang berkepentingan, ini menggunakan informasi tersebut dalam mengambil keputusan. Keputusan yang bagaimana? Agar usaha ini dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Apa selain itu manfaatnya? Manfaat yang kedua, ini sebagai menilai efektivitas kebijakan. Jadi setiap perusahaan ini ada kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar perusahaannya dapat berjalan lancar. Peraturan-peraturannya, apa metode-metode yang dilakukan yang telah diambil oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Apakah kegiatan yang baru, misalnya ambil contoh, apakah ekspansi perusahaannya berjalan lancar atau lain sebagainya. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ke
pembahasan selanjutnya yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, siapa namanya Kak? Nama saya Feliciana Bedamani. Oke, apa yang ingin Kak ingin ditanyakan? Mengapa analisis keuangan perlu dilakukan? Mengapa analisis laporan keuangan perlu dilakukan? Analisis laporan keuangan dilakukan agar informasi, jadi di dalam perusahaan ada neraca laporan keuangan komprehensif berupa angka. Terkadang manajer ini tidak tahu angka-angka tersebut. Informasi yang kita berikan adalah informasi yang berguna di dalam mengambil keputusan. Apakah kita akan melakukan peminjaman? Apakah kita akan melakukan ekspansi bisnis yang akan berjalan dengan lancar? Kita perlu pembaruan di dalam perusahaan, metode-metode baru agar keuntungan yang diharapkan perusahaan dapat diperoleh. Informasi tadi berguna untuk membuat keputusan yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Bagaimana Kak? Oke, kita lanjut ya. Selain daripada hal tersebut, laporan keuangan kita analisis ini memberikan manfaat supaya kita bisa menyusun performa perusahaan kita. Apakah perusahaan kita ini keuntungannya dapat berjalan lancar dan lain sebagainya. Jadi analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio ini ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua solvabilitas, dan yang ketiga profitabilitas, serta yang keempat rasio pasar. Ini keempatnya. Keempat rasio tersebut telah kalian pelajari dulu di manajemen keuangan 2. Sekarang kita akan lebih dalam membahasnya. Oke, sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bang. Nama Bang? Muhammad Hermawan, Pak. Oke, Bang Muhammad, bagaimana? Apa yang ingin ditanyakan Bang? Saya mau tanya, Pak. Jadi, Pak, apa perbedaannya dari rasio keempat tersebut? Oke, Abang Muhammad menanyakan apa perbedaan dari keempat jenis rasio tersebut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas melihat seberapa liquid keuangan kita, seberapa dana yang ada sama kita untuk melakukan perkembangan usaha. Namun, banyak peluang di tempat kita tidaklah bagus. Mengapa? Karena perusahaan kita dianggap tidak mampu mengelola keuangannya. Sedikit peluang tidak bagus, karena kita akan melakukan peminjaman. Rasio likuiditas untuk mengukur itu, Bang. Selanjutnya, solvabilitas. Solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa banyak uang kreditur atau seberapa banyak aktivitas perusahaan kita yang dibiayai oleh utang. Jadi, di dalam memulai suatu usaha itu bisa menggunakan pinjaman dari luar. Namun harus kita lihat Bang, pinjaman kita itu efektif tidak? Karena semakin tinggi pinjaman yang kita lakukan, akan semakin tinggi juga beban bunga yang harus kita bayarkan. Karena beban bunga tersebut dapat mengurangi keuntungan kita. Jadi seperti ini, sebelum menggunakan pinjaman dengan modal sendiri, kita dapat memperoleh keuntungan 2. Setelah melakukan pinjaman, kita harapkan keuntungan kita itu lebih besar dari 2, mungkin 4 dan lain sebagainya. Itu diukur dulu Bang, mampu nggak kita membayar? Apakah tingkat utang yang kita pakai itu efektif tidak? Selanjutnya kita lihat rasio profitabilitas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan kita, kemampuan perusahaan dalam mengolah aset, modal untuk memperoleh keuntungan, sama tingkat pengembangan investasi. Jadi aset yang kita gunakan di dalam melakukan operasi, berapa untung yang diperoleh dari aset tersebut. Begitu juga dengan rasio kinerja operasi. Berapa nih operasi kita? Memperoleh untung nggak dengan kegiatan kita ini? Jadi ada satu kegiatan di dalam perusahaan ini, diukur kegiatannya, untung nggak dari kegiatan tersebut. Selebihnya, bagaimana tingkat modal yang kita gunakan? Si perusahaan mampu nggak, manajemen perusahaan mampu nggak menggunakan uang tersebut untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, kita lihat rasio kembali investasi. Jadi kalau kita investor, kita lihat nih uang kita yang kita tanamkan di perusahaan, kapan kembalinya? Apakah berapa tahun lagi? Atau si perusahaan ini kira-kira mampu nggak mengembalikan investasi kita berupa dividen? Selanjutnya rasio pasar. Rasio pasar ini adalah berapa nilai pasar kita, berapa nilai perusahaan kita di luar. Nanti investor akan menanam saham, itu namanya bursa efek nanti. Seperti itu. Oke, kita masuk ke rasio pertama ya. Rasio pertama itu ada yang namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini apa? Dia berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek.
Jadi dalam satu perusahaan itu ada kewajiban dua, Bang. Kewajiban jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu yang jatuh tempo di bawah setahun, itu yang wajib kita bayarkan langsung. Yang kedua, jangka panjang itu di atas 1 tahun. Selanjutnya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, jumlah aktiva lancar. Jadi aktiva lancar ini paling tinggi kas. Mampu nggak dia bayar? Jangan nanti utang kita jatuh tempo, kita nggak mampu bayar. Makanya kita ukur dulu kemampuan kita. Baru diukur juga jumlah kewajiban lancar yang harus dibayar. Jadi setiap tahunnya jumlah kewajiban kita itu bertambah. Kita ukur, kalau dia jatuh tempo, dia akan masuk kewajiban lancar dan wajib kita bayar pemutangnya supaya perusahaan kita dianggap mampu. Baru yang perlu dilihat dari rasio likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan, ketersediaan dananya dalam membayar kewajiban tersebut. Ini dipengaruhi oleh tingkat likuiditas yang kemudian naik, memberi kemudahan, kecepatan, dan kepastian untuk diubah menjadi kas dari setiap jenis aktiva lancar. Jadi kita akan lanjut slide berikutnya. Di sini kita akan mencari informasi mengenai tingkat likuiditas pada perusahaan A, B, dan C. Oke, di sini perusahaan A, B, dan C. A, B, dan C ini saldo keuangan di tanggal 31 Desember 2012. A, B, C, D, E. Ini adalah total utang lancar, ini total aktiva lancar. Di sini kita akan lihat nih perusahaan mana yang paling liquid di antara ketiga perusahaan ini berdasarkan data yang telah kita peroleh. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya modal kerja. Modal kerja ini merupakan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Selanjutnya ada yang namanya current ratio. Rumusnya merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Ini ada kedua jenis rasio untuk mengukurnya. Baru ada yang namanya quick ratio. Quick ratio ini dengan rumus kas ditambah dengan surat berharga ditambah piutang per utang lancar. Ini kita quick ratio. Dan yang keempat ada namanya cash ratio dengan rumus kas ditambah surat berharga per utang lancar. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur dari data yang pertama tadi, perusahaan A, B, dan C. Kita harus mengukur perusahaan mana yang liquid dengan rumus yang kita pakai tadi, rumus yang telah dijelaskan tadi. Pertama, perbandingannya modal kerja 750, 750, 750. Ini semua modal kerjanya. Ini rumusnya tadi. Aktiva lancar dikurangi utang lancar. Kita lihat aktiva lancar dikurangi utang lancar. 1 juta dikurangi 250, totalnya 750. Itu untuk mengukurnya. Jadi kalau ada tanya nih, dari mana kita mengetahui modal kerja? Total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Pakai rasio, kita gunakan rumus yang di atas tadi. Apa rumusnya? Aktiva lancar bagi utang lancar. Oke, kita lihat angkanya. Aktiva lancar per utang lancar. Aktiva lancar per utang lancar berarti 1 juta dibagi 250.000. Ini dia 4/1. Oke, 4/1 semua sama karena angkanya sama. Selanjutnya kita mengukur quick ratio. Quick ratio tadi, ayo apa rumusnya? Kas tambah surat berharga tambah piutang per utang lancar. Kita lihat nih, kas surat berharga tambah piutang bagi utang lancar. Kasnya 100.000, piutang dagangnya 100.000. 100.000 ya? Oke. Selanjutnya per utang lancar. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,8/1. Oke. Kita ambil yang kedua. Ini PT yang kedua, PTB. Oke,
Oke, hasilnya 1,4/1. Begitu juga selanjutnya dengan PTC. Yang keempat adalah cash ratio. Ini rumusnya. Ayo, apa rumusnya? Kas ditambah surat berharga per kas ditambah surat berharga per utang lancar. Kasnya 100.000. Karena dia tidak memiliki surat berharga, berarti tambah 0. Setelah per 250.000. 0,4. Begitu dengan PTB, begitu dengan PTC. Di dalam manajemen keuangan gua dulu, ini selesai sampai di sini. Siap dia. Karena dia cuma butuh angka. Tapi karena mata kuliah ini analisa laporan keuangan, seperti yang ditanya kakak sana tadi, di sini dia butuh informasi. Informasi mengenai angka ini. Jadi kalau si pihak manajemen dia nggak ngerti nih, orang di luar kita atau yang di luar dari akuntansi dia nggak mengerti 0,4/1 ini apa, ya kan? Kita lah yang karena kita sudah mempelajari mata kuliah ini, jadi kita tahu informasi apa yang tersirat berdasarkan angka ini. Oke, dari data yang di atas tadi kita bisa tahu perusahaan mana yang paling liquid. Perusahaan yang paling liquid perusahaan C. Kenapa? Karena perusahaan ini memiliki jumlah kas dan surat berharga yang cukup tinggi, di mana jumlah tersebut cukup untuk melunasi utang lancarnya. Oke, ini rasionya tadi. Dia paling tinggi dari semuanya. Perusahaan C-nya tadi. Jadi data yang kita hitung tadi. Selanjutnya, sementara perusahaan B, di perusahaan B yang kita ukur, dia harus melakukan penagihan piutang dulu untuk dapat melunasi utang lancarnya. Harus melakukan penagihan dulu. Kenapa? Karena cash ratio-nya berkurang 0,7. Berarti dia harus nagih piutang dulu supaya kasnya ada, supaya membayar utang lancarnya. Sementara perusahaan A ini harus menagih piutang. Selain daripada menagih piutang, dia harus menjual persediaannya dahulu, harus melakukan penjualan dulu, jual barangnya, barang dagangnya ke konsumen, masuk ke kas, baru bisa melunasi utangnya, utang jangka pendek. Karena dia memiliki cash ratio-nya cukup rendah, 0,4. Jadi dia harus menagih piutang. Selain dari badan tersebut, dia harus melakukan penjualan persediaan terlebih dahulu. Agar apa? Agar dapat melunasi utang jangka pendeknya. Informasi tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk pihak manajemen ataupun pihak berkepentingan untuk melakukan terobosan kebijakan dalam melancarkan aktivitas perusahaannya. Ini dia, ini informasi yang berharga. Dari hal tersebut kita harus tahu, oh ternyata perusahaan A harus melakukan ini yang harus dikerjakan supaya perusahaannya dapat berjalan lancar. Ini yang harus dilakukan. Perusahaan B bagaimana? Oh ternyata perusahaan B harus melakukan penagihan piutang. Oh ternyata setelah dilakukan penagihan piutang, banyak piutang tak tertagih, dilakukan lagi. Bayar utangmu, bayar biar ada kas untuk membayari utangnya. Seperti itu. Si perusahaan A, si perusahaan C, walaupun dia dalam keadaan liquid, dia harus melakukan juga kegiatan, melakukan penjualan juga, aktivitas yang lain, supaya dia bertahan juga dengan jumlah kas dan surat berharga agar lebih baik ke depannya. Oke, cukup di sini paham? Oke, nanti bahan yang saya berikan ini, yang saya jelaskan ini, akan saya kirimkan ke dalam Google Classroom. Jadi, adik-adik semua dapat melihat di situ, mempelajari lebih lanjut mengenai rasio likuiditas. Oke, untuk bahannya, karena kita akan mempelajari langsung, nanti kita akan download laporan keuangan. Laporan keuangan yang Go Public. Itu kita download dari Bursa Efek Indonesia, IDX. Jadi adik-adik semua mengambil satu laporan keuangan tahun terbaru, tahun 2022.
Kalau belum keluar laporan keuangan 2022 yang udah di audit, boleh di 2021. Tapi carilah perusahaan yang udah di audit tahun 2022. Nanti laporan keuangan tersebut kita analisis menggunakan rasio likuiditas yang kita pelajari. Nanti kira-kira si abang sana ngambil PT Mayora, abang ini Java Komplit, semua beda-beda. Jadi biar kita mengetahui, oh ternyata perusahaan A seperti ini keadaan likuiditas perusahaannya. Ini laporan keuangan yang kalian download tadi, ini akan kita gunakan sampai nanti selesai mata kuliah ini. Nanti masih banyak rasio yang lain, masih ada rasio solvabilitas, profitabilitas, sama rasio pasar. Nanti kita teliti nih perusahaan yang tadi, supaya nanti di saat menyusun skripsi, misalnya kalian ambil mengenai bukti ini analisa laporan keuangan, dan lebih gampang memahaminya. Begitupun seterusnya nanti. Ada nanti paling belakang seperti yang kontrak perkuliahan yang kita jelaskan di awal pertemuan kita kemarin, ada prediksi kebangkrutan. Kita gunakan semua laporan keuangan tadi. Nanti silakan buka IDX Go ID, baru pilihlah perusahaan di situ. Nanti ada kode entimennya. Kalian memilih perusahaannya sendiri. Nanti kalian analisis dan kita bahas supaya lebih memahaminya. Kalau bahannya nanti saya akan kirim ke Google Classroom, di mana pertemuan kita nanti selanjutnya kita bahas nih langsung studi case dari perusahaan kalian yang kalian bahas tadi, yang kalian download. Itulah yang kita gunakan nantinya supaya lebih mengenal. Oke, paham ya? Di mana downloadnya ya? IDX nanti boleh ditanya by WA di grup. Bagi siapa yang masih belum paham, tiba-tiba dilakukan di rumah nih, ternyata not found, ternyata ada satu kata yang salah, atau tiba-tiba Pak perusahaannya sama dengan si B, karena perusahaan itu banyak sama kan, nanti terjadi timpang tindih siapa yang diakui duluan, kan nggak seru nih, tiba-tiba kakak ini ngerjain PT Java, kakak ini juga PT Java, siapa yang duluan, kan kita nggak tahu. Nanti di share aja di grup WA perusahaannya supaya tidak terjadi yang sama. Paham? Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai rasio likuiditas. Nanti tugas-tugas yang telah dibahas tadi, yang telah dijelaskan tadi, mohon dikerjai supaya minggu depan begitu kita masuk, kita sudah membahas studi case studi kasus, sama kita lanjutkan ke rasio solvabilitas. Kalau apapun yang kurang mengerti, nanti boleh ditanyakan by WA group. Bahannya saya akan kirim ke Google Classroom. Sudah? Ada lagi mau ditanyakan? Paham semua ya? Baik, kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih dan oras.